Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah. Saya dari kelas TF22C ITSNU Pekalongan. Kali ini saya akan membahas tentang grid dan layout. Yang pertama yaitu pengertian grid system. Grid system adalah serangkaian pengukuran yang dapat digunakan dalam desain grafis oleh graphic designer atau desain grafis untuk menyelaraskan dan mengukur objek dalam format yang diberikan. Grid adalah sistem untuk mengatur tata letak. Tata letak bisa untuk cetak seperti buku, majalah, dan lain-lain, atau untuk layar seperti halaman web, aplikasi, atau antarmuka pengguna lainnya. Yang kedua, ada jenis-jenis grid system. Jenis-jenis grid system diantaranya yang pertama ada baseline grid, yang kedua ada kolom grid, yang ketiga ada modular grid, yang keempat ada manuscript grid, yang kelima ada pixel grid, yang keenam ada hierarchical grid. Yang pertama yaitu baseline grid. Baseline grid adalah kisi kotak dasar. Ini adalah garis tebal dengan garis horizontal dengan jarak yang sama yang menentukan di mana teks akan diletakkan. Contoh baseline grid. Seperti yang kalian lihat pada gambarnya di samping, contoh sederhana dari garis dasar adalah selembar kertas aturan, seperti yang mungkin Anda gunakan dalam sekolah Anda. Yang kedua ada kolom grid. Disebut sebagai kolom kisi. Kolom grid membagi halaman menjadi kolom dan mungkin merupakan tipe grid yang paling banyak dan paling umum digunakan oleh desainer grafis dan web. Contoh kolom grid. Ini melibatkan mengambil halaman dan membaginya menjadi sejumlah bidang vertikal yang kemudian disejajarkan dengan objek. Perlu kalian ketahui bahwa surat kabar dan majalah menggunakan kisi kolom ini secara luas. Modular grid. Jenis berikutnya adalah kisi modular atau modular grid. Ini adalah kisi kolom dan baris yang tidak hanya memberitahu Anda penempatan sumbu X pada formulir Anda, tetapi juga panduan pada sumbu Y. Contoh modular grid. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, biasanya majalah dan laporan perusahaan sering menggunakan kisi modular yang memiliki tata letak seperti itu. Yang keempat ada manuscript grid. Kisi manuskrip atau naskah adalah kisi satu kolom yang hanya menentukan di mana dalam suatu halaman teks akan diletakkan. Contoh manuscript grid. Sebagaimana yang kalian lihat pada gambar contohnya di samping, biasanya diterapkan pada buku klasik tradisional dengan tata letak halaman yang saling berhadapan. Yang kelima ada pixel grid, yaitu jenis grid system atau kisi kotak pixel. Jika Anda pernah memperbesar dekat sebuah dokumen dengan menggunakan Photoshop, Anda mungkin telah melihat kotak pixel muncul. Yang selanjutnya yaitu contoh pixel grid. Layar digital terdiri dari kotak mikroskopis jutaan pixel dan kadang-kadang perancang mendekati untuk mengedit gambar pixel demi pixel seperti gambar contohnya di samping. Selanjutnya ada hierarchical grid. Jenis grid system terakhir ini sering disebut dengan hierarki. Meskipun ini seperti semacam tangkap semua yang berbeda dengan kategori sebelumnya. Kisi kotak hierarkis atau hierarchical grid dijelaskan dengan tidak memiliki spasi yang sama antara modul yang merujuk pada setiap kisi, tidak beraturan yang mengakomodasi kebutuhan konten tertentu. Contoh hierarchical grid. Grid hierarkis mungkin sepenuhnya berbentuk bebas, atau mungkin terdiri dari dua grid yang dilapiskan, atau elemen grid tambahan lainnya seperti yang kalian lihat pada contoh gambarnya di samping.
Beberapa tips dan cara praktis dan sederhana untuk menggunakan grid system atau sistem kisi dalam desain Anda. Yang pertama, atur overlay grid Anda ke desain. Buat beberapa panduan untuk membantu Anda. Yang ketiga, cobalah bekerja dengan kendala dan batasan. Yang keempat, perhatikan spacing atau jarak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat prinsip dasar dan elemen layout. Pengertian, tujuan, dan manfaat layout. Layout adalah susunan tata letak yang mengatur penempatan elemen desain pada sebuah media atau halaman untuk mencapai konsep yang terarah. Tujuan dan manfaat utama layout adalah membuat tampilan menjadi komunikatif dan juga mendukung penataan elemen gambar dan teks dalam desain. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar layout. Yang pertama ada balance, keseimbangan. Balance yaitu keseimbangan menjadi porsi ukuran setiap bagian layout dalam ruang desain. Ukuran yang seimbang akan mempermudah audiens dalam membaca dan merasakan sesuatu yang ditangkap. Ada dua jenis balance, yaitu symmetric balance kuat, stabil, dan asymmetric balance yaitu relatif dan bergerak. Yang kedua ada rhythm atau irama. Irama adalah bentuk variasi elemen yang berulang serta konsisten. Penyusunan elemen yang bervariasi akan mempengaruhi visual tersendiri. Karena itu penting membuat variasi dan pengulangan elemen yang utuh agar tidak tampak membosankan. Yang ketiga ada emphasis, titik berat. Sebuah desain harus tampak persuasif dengan cara menambahkan titik berat pada ruang tertentu. Tujuan dari titik berat ini adalah memicu daya tarik kepada audiens saat melihat atau membaca karya desain. Yang keempat ada unity atau kesatuan. Unity merupakan kesatuan dari keseluruhan elemen pada sebuah layout. Hubungan elemen satu dengan lainnya harus saling memiliki. Hal ini memudahkan penggunaan dari banyaknya elemen yang disusun. Terus selanjutnya yaitu elemen-elemen layout. Elemen layout yang pertama ada teks yang berisi judul dan paragraf. Yang kedua ada image atau gambar. Elemen ini berupa foto atau visual lainnya seperti ilustrasi akan mendukung pemetaan teks dalam mengkomunikasikan pesan tertentu. Yang ketiga ada lines atau garis. Elemen ini dapat digunakan untuk membagi dan memetakan bagian layout. Yang keempat ada shapes atau bentuk. Dengan elemen ini desain tata letak akan semakin kreatif. Penambahan bentuk yang baik tampilan akan tampak berisi dan memiliki ciri yang identik. Bentuknya biasanya seperti lingkaran atau persegi panjang dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kelima ada white space atau ruang kosong, merupakan penambahan ruang di antara bagian tata letak. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.